إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله على السلامة. Alhamdulillah, ini kita barusan gempa kencang banget. Barusan kencang banget gempanya. Barusan gempanya kencang banget. Alhamdulillah. 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 Kencang banget barusan gempanya. Alhamdulillah, alhamdulillah ala salam. Hatay merkez Antakya ilçesi abi. Merkez Antakya ilçesi. Teker teker çıkıyor ve Hatay merkezine doğru yola itfaiye ekiplerinin şehri dolaştığını ve şehirde tur attığını, hasar tespit çalışmalarına başladı. Abi şu işi bana şimdi bunun ağlamasını böyle Kembali di News Pagi bersama saya Breman Atenay dan juga rekan saya Yasmin Atania. Pemirsa, gempa berkekuatan 6,4 magnitudo kembali mengguncang Provinsi Hatay, Turki, tepatnya di kota Devne pada Senin pukul 20.04 waktu setempat. Gempa berkekuatan 6,4 magnitudo kembali mengguncang Turki, berada pada kedalaman 10 km. Gempa juga turut dirasakan di Antakya dan juga Adana, Turki. Provinsi Hatay merupakan wilayah paling parah dilanda gempa pada 6 Februari lalu. Getaran gempa menimbulkan awan debu di kota yang hancur ini. Tembok bangunan juga banyak rusak parah dan ada sejumlah bangunan dilaporkan runtuh. Sementara beberapa orang juga dilaporkan terluka dan meminta bantuan. Laporan sementara dari otoritas tempat, 3 orang dinyatakan meninggal dunia akibat gempa yang terjadi beberapa waktu lalu. Gempa susulan kembali mengguncang wilayah Hatay, Turki. Getaran terasa hingga Bandara Gaziantep. Ya, para penumpang juga menunggu keberangkatan ini panik. Ya, tim peliputan MNC Media yang hendak bertolak ke Jakarta merekam detik-detik kepanikan penumpang. Dan berikut laporan Camar Henda dari Bandara Gaziantep, Turki. Saat ini menunjukkan waktu pukul 8 malam waktu Turki dan saya sudah berada di Bandara Gaziantep, akan menuju ke Istanbul dan juga pulang ke Jakarta. Baru saja terjadi gempa dan saat ini masih terjadi pemirsa gempa di sekitar Gaziantep dan kami belum mengetahui bagaimana berapa besar magnitudonya, namun dapat dilihat situasi dan kondisi saat ini banyak sekali masyarakat ataupun juga warga yang penumpang yang nantinya akan berangkat ini terlihat panik dan bisa kami sampaikan bahwa hingga dengan hari ke-12 pasca gempa yang terjadi pada 6 Februari terdapat 2.400 gempa susulan dan masih sering terjadi di 10 provinsi yang ada di Turki. Kami laporkan kepada Anda bahwa sebelumnya kami menginap di Kahramanmaras dan setiap malamnya kami merasakan gempa dan terakhir pada Sabtu pagi hari sekitar pukul 6 pagi terjadi gempa bermagnitudo 5,1 dan juga 5,2. Untuk saat ini kota Kahramanmaras sudah disterilkan dan tidak adanya masyarakat yang ada di sana dan sudah dievakuasi ke sejumlah titik pengungsian. Sementara untuk di Gaziantep ini masih ada masyarakat
masyarakat dan tidak terlalu berdampak seperti Kahramanmaras. Namun yang dapat kami sampaikan adalah saat ini proses evakuasi masih terus berlangsung. Kemudian juga untuk bangunan-bangunan ada beberapa yang miring dan juga hampir runtuh, sehingga saat ini fokus dari kota Kahramanmaras kemudian juga Gaziantep adalah membersihkan puing-puing dan juga meruntuhkan bangunan rawan yang nantinya dikhawatirkan bisa menimpa masyarakat sekitar. Dari Gaziantep, Turki, Camar Haenda, Muhammad Faisal melaporkan. Ya, pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini gempa susulan di Hatay, Turki, kita kembali terhubung dengan relawan kemanusiaan dari Indonesia, Eko Sulistyo. Ya, Pak Eko, selamat pagi waktu Indonesia, Pak. Bagaimana Pak situasi terkini pasca gempa di sana Pak saat ini? Ya, selamat pagi Mas Bro dan Mbak Yasmin. Saat ini ambulan masih terdengar di jalan-jalan, dan kami pun tadi sempat mau menuju titik-titik lokasi, namun saat ini turun hujan di Hatay Antakya, sehingga tim ditarik kembali dulu karena mengingat situasi yang cuaca yang tidak memungkinkan, sehingga mungkin sambil melihat cuaca, kalau memang cuaca bagus, hujan berhenti, akan tetap berjalan ke titik lokasi pencarian. Oke. Begitu, Mbak. Mas Eko, untuk titik evakuasi yang dimaksud Mas Eko ini jaraknya berapa kilometer atau berapa lama dari tempat Anda sekarang, dan biasanya teman-teman relawan ini ke sana menggunakan kendaraan atau seperti apa, berapa lama biasanya, Mas? Ya. Titik lokasi terparah itu di Central Point perkotaan ya, karena memang banyak gedung-gedung perkantoran, gedung-gedung tempat tinggal, apartemen, itu dan hotel itu di daerah perkotaan dekat kantor Gubernur Rana itu. Biasanya kami dari Rehanli, dari base camp yang saat ini kami tempatin, itu kurang lebih 1 jam 15 menit. 1 jam 15 menit untuk menuju titik lokasi, karena memang titik lokasi itu udah tidak boleh ditinggalin oleh warga sekitar. Jadi warga sekitar itu sudah direlokasi ke pengungsian-pengungsian. Jadi yang boleh masuk situ hanya tim SAR gabungan dan aparat keamanan. Tapi masih ada juga warga-warga sekitar yang mencari sanak keluarga, itu masih di posisi-posisi itu. Jadi kurang lebih 1 jam 15 menit lah kurang lebih untuk menuju gedung-gedung yang banyak runtuh. Jadi masih ada gedung-gedung kalau nggak salah sekitar 40 yang masih belum terbongkar atau terevakuasi, begitu. Oke. Mas Eko, kendalanya sendiri Mas untuk proses evakuasi di sana apa sih Mas? Tadi kan ada 40 gedung yang belum dievakuasi Mas. Ya, Kendala jadi yang paling dirasakan. informasi yang tadi sore saya dapatkan bahwa operasi SAR tuh di beberapa provinsi sudah dihentikan. Operasi SAR tuh sebenarnya beberapa provinsi sudah dihentikan, cuman yang di Kahramanmaras dan Hatay itu masih dilanjutkan, belum dihentikan karena masih ada sekitar 40 gedung di Hatay yang masih belum bisa dibongkar oleh alat berat. Jadi pencarian masih. Nah, kesulitannya adalah banyak gedung yang runtuh, bukan runtuh, maksudnya gini, miringnya tuh ke kiri atau enggak ke kanan, sementara yang di bawahnya tuh sudah ambles. Lantai 1, 2, 3, misalnya lantai 10, yang 1, 2, 3-nya tuh ambles. Atau ada gedung yang dari atas sampai bawah tuh ambles. Nah itu yang dari atas sampai bawahnya habis, tapi atasnya masih ada. Kan otomatis ketebalan si material itu sangat tebal. Nah itu yang sangat menyulitkan tim evakuasi, apalagi tim SAR gabungan saat ini kalau nggak salah sudah makin berkurang ya jumlahnya, karena sudah banyak
yang kembali ke negaranya, satu. Terus kedua, alat berat yang digunakan itu juga nggak sembarangan juga meratakan gedung-gedung itu, karena beberapa kali kondisi korban tuh sebenarnya masih bisa hidup ya Mas ya? diangkat utuh biar tidak terkena alat berat. Terus yang selanjutnya ya cuaca itu menjadi kendala juga karena dingin ya. Terus ini udah hari Senin, ketemu Senin lah, udah hari ke-14, otomatis kondisi jenazah udah mengalami pembusukan gitu. Oke. Itu tingkat kesulitan juga. Ya, Mas Eko, ini terkait dengan relawan tadi Anda sebutkan kalau Anda visanya sampai Maret ya Mas ya, tapi kan ada informasi bahwa relawan sebenarnya kan bertahannya katanya sampai tanggal 23 saja, kemudian mereka kembali. Nah, apakah dengan adanya kejadian seperti ini, gempa susulan, apakah memang akan diperpanjang untuk relawan-relawan dari sejumlah negara ini, ataukah tetap di tanggal 23 mereka pulang? Dan kalau untuk kemarin Mas, ada informasi juga bahwa Presiden Turki Erdogan ini juga sempat menyapa para relawan ini, bisa diceritakan Mas? Ya, jadi masalah kepulangan memang kebijakan masing-masing lembaga kemanusiaan, kebijakan masing-masing negara yang mengirim, kebijakan juga masing-masing organisasi-organisasi kemanusiaan yang jadi. Tapi saya dapat informasi tadi seperti dari teman Malaysia, kalau melihat kondisi kayak gini, akhirnya tadi dari teman Malaysia bilang ke saya bahwa mungkin akan datang kembali, ada yang gantian tim. Jadi mungkin terus kedua ada yang mau pulang akhirnya nggak jadi karena kan lihat kondisi kayak gini. Apalagi kan tanggap darurat sendiri Turki menetapkan 3 bulan, jadi cukup panjang tuh. Jadi ini nggak bisa dalam waktu singkat recovery-nya. Terus yang tadi pertanyaan, oh ya tadi siang juga ada apresiasi ya. Jadi di sekitar yang tadi saya bilang di tengah kota di tengah kota Antakya itu Presiden Recep Tayyip Erdogan tuh mengunjungi relawan-relawan atau tim SAR gabungan. Jadi semua berkumpul dari seluruh negara yang masih ada, terus dia sapa, dia ucapkan terima kasih kepada seluruh tim SAR gabungan dan relawan. Cukup ramai juga tuh, sampai luar biasa lah saya melihatnya bahwa ada apresiasi gitu ya. Pemerintah Turki terhadap para pekerja kemanusiaan atau tim SAR gabungan. Oke, baik, terima kasih Mas Eko Sulistyo melaporkan langsung dari Turki, Mas. Selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan, Mas. Terima kasih. Ya, pemirsa, informasi lainnya, pemirsa, Presiden Turki Erdogan menyapa para relawan dari seluruh dunia dan mengucapkan terima kasih. Berbagai relawan datang dari berbagai negara memberikan bantuan untuk korban gempa Turki, diantaranya Prancis, India, Korea Selatan, Taiwan, Jerman, Rusia, Malaysia, Hong Kong, hingga Indonesia. Presiden Turki menyempatkan diri untuk menyapa dan juga mengucapkan rasa terima kasihnya secara langsung kepada para relawan dari seluruh dunia atas bantuan yang diberikan pasca gempa yang melanda Turki. Proses search and rescue korban gempa Turki resmi berakhir. Dan selama 8 hari menjalani misi kemanusiaan di Turki, tim Indonesia Search and Rescue atau INASAR berhasil mengevakuasi total 15 korban jiwa. Tim SAR Indonesia atau INASAR selesai menjalankan misi kemanusiaan untuk mengevakuasi korban gempa bumi di Turki. Tim INASAR turut membantu pencarian korban gempa Turki sejak Minggu 12 Februari 2023. 8 hari menjalani misi kemanusiaan, total 15 jasad korban dievakuasi dari 8 sektor.
Banyaknya gedung bertingkat di wilayah terdampak gempa membuat proses SAR menjadi beresiko, sehingga dibutuhkan bantuan alat berat. Berakhirnya proses search and rescue korban gempa Turki berdasarkan koordinasi dengan otoritas kebencanaan Turki. Ya, kemarin 3 kita dapatkan, itu berdasarkan informasi dari warga. Kemudian ketika kita sampai di lokasi memang untuk akses itu sangat sulit ya, karena bentuknya pancake ya, kalau kita istilah itu bangunan berbentuk pancake sudah rubuh gitu, sehingga kita memerlukan bantuan alat berat, dan ketika ada tanda-tanda korban kita akses dengan menggunakan peralatan yang ada ya. Tim Inasar dijadwalkan kembali ke tanah air pada Kamis 23 Februari 2023. Dari Antakya, Turki, Davi Pratama, iNews melaporkan. Beralih ke Ukraina, pemirsa, Presiden Amerika Serikat Joe Biden secara mengejutkan mengunjungi Ukraina. Yang menjelang peringatan 1 tahun invasi Rusia ke Ukraina, Presiden Joe Biden diterima Presiden Volodymyr Zelensky di Istana Mariinsky di Kiev. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tiba di ibu kota Ukraina, Kiev, pada Senin waktu setempat. Ini merupakan kunjungan pertama Biden ke Ukraina sejak Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan invasi ke negara tetangganya itu pada 24 Februari 2022. Kedatangan Biden disambut hangat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Istana Mariinsky di Kiev. Biden menegaskan Amerika akan tetap bersama Ukraina dan tidak akan meninggalkan negara tersebut di tengah perang yang masih melanda Ukraina. Dalam kunjungannya, Biden juga menyampaikan bahwa Amerika Serikat memberikan bantuan sebesar $500 miliar atau setara 7,5 triliun rupiah ke Ukraina. Bantuan itu mencakup peralatan militer termasuk amunisi artileri hingga howitzer. Mr. President, I'm delighted to be able to repay your visit to our country. In Washington, not long ago you told the Congress, quote, "We have no fear, nor should anyone in the world have it," end of quote. You and all Ukrainians, Mr. President, remind the world every single day what the meaning of the word courage is. Freedom is priceless. It's worth fighting for as long as it takes. And that's how long we're going to be with you, Mr. President, for as long as it takes. We'll do it. Thank you. Сьогодні на Алеї Сміливості у Києві ми відкриваємо табличку, присвячену пану президенту Байдену. Перший дзвінок вночі 24 лютого минулого року. Наші переговори постійна, незмінна, потужна увага нашій боротьбі і дійсно увага захисту української демократії, а також особистий внесок пана президента Байдена у зміцнення позиції свободи у світі – це те, що завжди буде в історії, назавжди залишиться. Kunjungan Biden ini dilakukan jelang peringatan 1 tahun invasi Rusia. Ia menyatakan bahwa dukungan Washington ke Kiev tidak tergoyahkan dan mengumumkan lebih banyak bantuan untuk Ukraina. Informasi lain, pemirsa, MNC Pictures dan MNC Animation berkolaborasi dengan MNC Peduli mengajak anak-anak Yayasan Disabilitas Indonesia 1 dan Yayasan Yatim Piatu Nurul Iman Jafariyah nonton bersama film Kiko in the Deep Sea. Nonton bareng tersebut sebagai bentuk kepedulian agar disabilitas mendapatkan pengalaman sama dengan anak-anak lainnya. Ya kan, Pak Tino? Kapalnya bagus. Puluhan anak yatim piatu dan disabilitas bersama dengan MNC Picture dan MNC Animation berkolaborasi dengan MNC Peduli meramaikan penayangan perdana film animasi Kiko in the Deep Sea di Studio 2 Metropole 21 Jakarta Pusat. Anak-anak dari Yayasan Disabilitas Indonesia 1 dan Yayasan Yatim Piatu Nurul Iman Jafariyah ini sangat bersemangat untuk menonton film karya anak bangsa ini. Kita bersama MNC Peduli mengadakan nonton bareng dengan beberapa teman-teman disabilitas dan
yatim piatu, maksudnya adalah bahwa film ini memang untuk semua, nggak mengenal kalangan dan umur, yang bisa menonton juga sangat lebar. Dan kita mau juga berbangga bahwa ini adalah animasi produk Indonesia. Kami sangat senang sekali dari MNC Peduli bekerja sama dengan MNC Picture dan MNC Animasi mengadakan nonton bareng bersama anak-anak yatim dan anak-anak disabilitas. MNC Picture dan MNC Animasi ini memproduksi Kiko, animasi Kiko. Ini penuh dengan materi yang cukup edukasi. Bahkan anak-anak tanpa ragu turut bertepuk tangan, tertawa dan bernyanyi bersama maskot Kiko dan Lola yang juga hadir sebelum film ini diputar untuk menghibur penonton. Filmnya bagus, banyak makna yang bisa kita ambil, terutama jangan keras kepala, keluar sendiri. Nah dari situ tuh sebenarnya kita diajarin jangan keras kepala, kita juga diajarin kompak sama temen. Selain menghibur, film animasi Kiko ini Dipsi yang akan tayang pada 23 Februari mendatang juga memberikan banyak pelajaran dan value, salah satunya untuk menjaga kelestarian laut. Dari Jakarta, Yola Duwiyanti Aristiawan, iNews melaporkan.